Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini kita akan belajar fisika tentang efek Doppler. Saya bersama Isron Simangunsong tetap setia mengajar mendidik siswa SMA sekalian kelas 11 IPA. Ya, tujuan pembelajaran pada saat ini yang pertama memahami konsep efek Doppler, kedua menentukan besar frekuensi pendengar, tiga menentukan hubungan frekuensi pendengar dan frekuensi sumber, 4 menentukan kecepatan pendengar bergerak, 5 menentukan kecepatan sumber bunyi bergerak. Kita melihat gambar efek Doppler di bawah ini. Dari gambar-gambar ini, apakah itu efek Doppler? Sering dalam kehidupan sehari-hari kita melihat ada mobil ambulans mendekati pendengar, atau mobil ambulans menjauhi pendengar yang diam, atau pendengar mendekati mobil ambulans yang bergerak menjauhi, atau mobil sirene polisi yang lewat menjauhi pendengar atau mendekati pendengar. Sesungguhnya peristiwa ini semua dirangkum dalam suatu efek Doppler. Oleh sebab itu, apakah itu efek Doppler? Efek Doppler adalah peristiwa terjadinya perubahan frekuensi bunyi yang terdengar ketika pendengar mendekati atau menjauhi sumber bunyi, dan juga ketika sumber bunyi mendekati atau menjauhi pendengar. Ya, semua peristiwa ini dinyatakan dengan efek Doppler. Ya, persamaan efek Doppler, Fp sama dengan Pp ini P tambah kurang Pv per V tambah kurang Ps kali Fs. Ya, ini frekuensi, ini kecepatan ya sumber bunyi di udara, ini kecepatan pendengar, ini frekuensi sumber bunyi, kecepatan bunyi di udara, ini kecepatan sumber bunyi, frekuensi pendengar. Di sini ada tanda positif, negatif. Kalau ini positif berarti pendengar mendekati sumber bunyi, kalau ini negatif pendengar menjauhi sumber bunyi. Kalau ini positif sebaliknya, sumber bunyi menjauhi pendengar. Kalau ini negatif, sumber bunyi mendekati pendengar. Ya, jadi kebalikan dari pendengar ya, notasi yang digunakan. Ya, ini dituliskan di sini. Pp positif apabila pendengar mendekat sumber bunyi, Pp negatif apabila pendengar menjauhi sumber bunyi. Vs atau kecepatan sumber bunyi positif apabila sumber bunyi menjauhi pendengar. Vs negatif, ini negatif ya, bukan positif ini. Negatif apabila sumber bunyi mendekati pendengar. Ya, ini negatif ya. Ya. Sekarang kita melihat contoh soal. Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirene dengan frekuensi 3200 Hz, dan seorang pendengar bergerak mendekati sumber bunyi dengan kecepatan 2 meter per sekon mendekati mobil ambulans. Jika cepat rambat bunyi di udara besarnya 340 meter per sekon, tentukanlah besar frekuensi yang didengar orang tersebut. Berarti rumus P sama dengan P tambah Pp per V kurang Vs ya kali Fs. Fp sama dengan 340 tambah 2 per 340 kurang 20. Ini kecepatan sumber 72 km per sekon jadi 20 ya, kali 3200 hasilnya ini 3420 Hz. Iya, 3420 Hz. Ya, soal sekarang nomor 1. Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 90 km per jam sambil membunyikan sirene dengan frekuensi 6400 Hz, dan seorang pendengar bergerak dengan menaiki sepeda motor kecepatan 20 meter per sekon menjauhi mobil ambulans. Jika cepat rambat bunyi di udara besarnya 340 meter per sekon, tentukanlah besar frekuensi yang didengar orang tersebut. 2. Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 360 Hz bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon menjauhi seorang pengamat. Pengamat juga bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon menjauhi sumber bunyi. Ya, kecepatan bunyi di udara 335 meter per sekon, tentukanlah frekuensi yang didengar oleh pengamat.